Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Ibu Mainita dalam mata pelajaran IPS kelas 7 SMP. Oke, kita udah lama banget nih nggak ketemu. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang peta, yaitu materi semester 1 kelas 7. Check it out. Oke, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa siapkan buku catatan dan juga pulpen ya untuk mencatatnya agar tidak lupa. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian peta. Kedua, peserta didik dapat mengetahui fungsi peta. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui komponen pada peta. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya Ibu akan mengajak kalian untuk menganalisis dari berbagai gambar yang telah Ibu sediakan. Yang pertama, apakah kalian masih ingat dengan kartun yang bernama Dora? Kalau Dora tersesat, biasanya mereka memanggil apa? Oke, peta. Dia pasti akan katakan peta. Karena peta biasanya untuk menunjukkan suatu jalan atau tempat yang akan Dora tuju. Itu ya. Jadi tanpa kita sadari kita sudah belajar itu sejak dini gitu. Nah, gambar yang kedua ini adalah peta Indonesia. Oke, peta Indonesia kira-kira kita di benua apa, berseberangan dengan samudra apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, kira-kira ada apa ini? Oke, benar, yaitu ada Candi Borobudur. Yang keempat, ini ada benua. Baik, jadi apa sih fungsinya Bu kita menganalisis kelima gambar ini? Kita dapat simpulkan bahwa kegunaan peta dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas gitu. Jadi kegunaan peta itu tentunya untuk menunjukkan suatu wilayah, menunjukkan suatu negara, contoh negara Indonesia, menunjukkan tempat, misal Candi Borobudur, menunjukkan bentuknya seperti apa benuanya, contohnya benua Amerika, dan juga menunjukkan suatu tempat hanya dengan telepon genggam kita, yaitu Google Maps. Oke, sampai sini kira-kira paham kita untuk lanjut ke materi selanjutnya? Materi yang pertama, apa sih itu peta? Jadi istilah peta berasal dari bahasa Yunani, mapa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Peta adalah gambar pada permukaan datar yang memberikan informasi tentang suatu tempat seperti letak, batas wilayah, dan ciri-ciri alamnya. Itulah sebabnya peta biasanya digunakan untuk menemukan lokasi suatu tempat. Jadi kesimpulannya, peta adalah gambaran pada permukaan datar yang memberikan informasi tentang suatu tempat dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dalam permukaan datar itu disebut peta. Nah, kalau dalam permukaan bulat itu beda lagi. Biasanya kita sebut globe gitu, oke? Dan ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi, sedangkan orang yang ahli dalam membuat peta adalah kartografer. Oke, jadi nggak usah bingung-bingung ya. Misal nih, kalau dalam foto gitu, ilmunya kan disebut fotografi. Kalau orang yang pintar memotret gitu, biasa disebut fotografer gitu. Jadi ilmunya itu kartografi, sedangkan orangnya yang ahli itu adalah kartografer. Oke. Next, ada fungsi peta. Yang pertama yaitu menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Misalnya nih, kita tahu nih negara Indonesia. Indonesia itu kira-kira di benua apa? Yaitu benua Asia. Asia apa? Asia Tenggara. Dan misal kita tinggal di kota apa, kabupaten apa, dan lain sebagainya, itu kita dapat mengetahui di peta gitu. Bisa juga nih kalau menggunakan Google Maps, kita mau misalnya ke Pantai Parangtritis gitu, ya udah kita pakai Google Maps gitu. Nah, itu kan untuk mengetahui suatu tempat atau wilayah yang akan kita tuju.
Fungsi yang kedua yaitu memperlihatkan ukuran luas dan jarak arah suatu tempat di permukaan bumi. Misalnya, jika kita tadi menggunakan Google Maps gitu, biasanya kita kalau mau ke tempat tujuan itu nanti ada tulisan 5 km lagi menuju tujuan dan lain sebagainya, atau 10 km lagi belok ke kanan atau belok ke kiri gitu, ada kan? Dan dalam peta pun gitu ada biasanya luasnya, jarak dan lain sebagainya untuk memperkirakan kira-kira ini luas negara ini berapa sih gitu. Fungsi yang ketiga yaitu menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Misal nih, dalam peta itu ada warnanya, macam-macam warna. Jadi kalau warna hijau itu adalah menunjukkan dataran rendah yang biasanya dipenuhi oleh perkebunan, persawahan, dan relatif dalam dataran rendah ini adalah landai atau jalannya itu nggak terjal gitu ya. Dan jika warna kuning biasanya menunjukkan daerah itu adalah dataran tinggi di mana banyak pegunungan, perbukitan, dan biasanya jalannya ini agak menanjak dan menurun gitu, dan biasanya cuacanya dingin agakan gitu ya. Jadi dalam peta ini bisa mengetahui oh ini nih daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Fungsi yang terakhir yaitu untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Jika kita mengulik tentang potensi, berarti itu tentang wilayah tersebut itu dapat menghasilkan apa sih gitu. Misal nih, kalau wilayah Lampung terkenal dengan kopinya, berarti perkebunan dan juga sawah. Kalau misalnya wilayah Jawa ini biasanya pariwisatanya dia bagus. Nanti Bali pun begitu. Nanti kalau Indonesia bagian timur tuh apa gitu. Pasti suatu wilayah itu ada yang namanya potensi masing-masing. Seperti diri kita pun ada potensinya juga seperti apa gitu. Komponen yang pertama yaitu judul peta. Judul peta biasanya terletak di atas bagian tengah gitu. Jadi di sini Ibu mencontohkan peta Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi judulnya adalah Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua ada orientasi peta. Orientasi peta ini nama lainnya adalah tanda arah, yaitu ada utara, selatan, barat, timur gitu. Terus ada garis astronomis. Garis astronomis ini berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya ada insert peta. Fungsinya yaitu gambaran wilayah di peta utama dengan perbedaannya dengan wilayah lain di sekelilingnya. Jadi, insert peta ini menjelaskan tentang Provinsi Jawa Barat dilihat dari provinsi-provinsi lainnya gitu. Selanjutnya yaitu ada legenda. Legenda itu adalah kumpulan dari semua simbol yang ada di peta. Fungsinya apa sih, Bu? Fungsinya yaitu untuk mengetahui maksud dari simbol pada peta itu gitu. Misal nih, kalau segitiga warna hitam itu adalah gunung, dan kalau segitiga warna merah adalah gunung berapi gitu. Itu adalah contoh dari fungsi legenda. Selanjutnya ada skala. Skala adalah jarak pada peta dengan jarak sebenarnya untuk memudahkan pembaca peta dalam mengetahui jarak atau luas pada sebenarnya gitu. Jadi kita tadi ada fungsinya kan, salah satunya untuk mengetahui luas atau jarak suatu wilayah atau negara. Nah, ini dapat diketahui melalui skala peta. Biasanya skalanya nanti 1 berbanding 80.000 dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah simbol. Simbol adalah mewakili benda yang sebenarnya. Misal tadi kalau gunung itu diwakili dengan tanda segitiga gitu. Jadi kalau simbol itu hanya simbolnya aja, yaitu simbolnya segitiga. Nah, keterangannya itu dijelaskanlah di legenda seperti itu. Selanjutnya ada sumber. Sumber peta yaitu referensi dari mana sih peta itu diperoleh. Dan selanjutnya ada tahun pembuatan. Jelas dari kata-katanya aja tahun pembuatan. Kira-kira peta ini dibuat tahun berapa, ini tertera di bawah peta itu biasanya. Selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi ini biasanya untuk membantu pembuatan peta agar lebih rapi dan enak gitu dilihat kalau ada garis tepinya. Dan terakhir adalah lettering. Lettering adalah proses penulisan identitas atau pemberian huruf pada peta untuk memberi penjelasan suatu penampakan pada peta.
Itu adalah lettering. Jadi semua tulisan-tulisan itu yang ada di peta itu namanya adalah lettering. Itu. Oke, semuanya ini adalah komponen peta. Baik, seperti biasanya Ibu akan memberikan rangkuman untuk materi kita hari ini. Jadi rangkumannya itu ada 3. Yang pertama ada pengertian peta. Gitu. Peta adalah gambaran pada permukaan datar yang memberikan informasi tentang suatu tempat seperti letak, batas wilayah, dan ciri-ciri alamnya. Terus ada fungsi peta, tadi ada 4, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, dan yang terakhir untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Dan yang ketiga ada komponen peta, ada 11. Judul peta, orientasi peta, skala, simbol, legenda, tahun pembuatan, garis astronomis, sumber peta, insert, lettering, dan garis peta. Komponen peta ini dalam buku tuh setiap buku beda-beda gitu. Jadi tergantung dari penerbit apa, atau misal di internet juga beda. Tapi intinya tuh sama aja gitu, mau dikurangin atau ditambahin. Gitu ya. Jadi ketiga ini adalah rangkuman kita untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi ini atau mau request materi apa lagi nih untuk selanjutnya, bisa banget nih tulis di kolom komentar Ibu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar Ibu semakin semangat untuk membuat konten-konten edukasi lainnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan berguna untuk kalian ya. Mohon maaf kalau Ibu banyak salah kata. Sehat selalu, bahagia selalu, and happy holiday. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.